Kali ini Jokowi sepertinya tak akan lolos terseret ke pengadilan karena saksi ahli di pengadilan sarankan hakim agar hadirkan Jokowi, dan keputusan itu disambut dengan lampu hijau oleh Kejagung bahwa itu semua sudah wewenang hakim. Apakah hakim berani? Itu yang jadi pertanyaan besarnya sekarang. Jokowi itu harus dihadirkan di persidangan begitu untuk menjadi saksi di situ karena namanya sudah berkali-kali juga disebut dan dia sebagai orang penanggung jawab nomor satu. Sementara menteri itu hanya menjadi penanggung jawab nomor dua. Hmm. Dan yang lebih parahnya lagi, karena sudah ada saksi pada persidangan sebelumnya yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itulah yang memerintahkan dan meminta agar semua pihak begitu itu ikut serta untuk apa namanya membuat kestabilan pangan yaitu beras apa dan sebagainya termasuk gula begitu dalam hal ini. Nah, kestabilan selama ini kan gula kan memang dalam bentuk importasi dan itu dilakukan oleh semua menteri perdagangan. Nah, itulah yang menjadi fakta persidangan. Ah, Jadi ya. saksi itu sudah menyatakan Pak Jokowi pernah memerintahkan. Terakhir Pak, Bapak tadi nyinggung presiden, jadi saya tanyain ya Pak. Fakta persidangan ya, salah satu keterangan saksi menyatakan bahwa dari Inkopol itu ada arahan dari presiden Pak untuk membantu proses pemenuhan gula, pembentukan stok gula untuk masyarakat karena stok menipis, harga melonjak. Adalah terbit perintah presiden Pak. Pertanyaan saya Pak, apakah menteri bisa Pak melawan perintah presiden Pak? Baik, kalau di sini memang ada arahan dari presiden dan ini presiden waktu itu ya Pak ya? Iya Pak, jangan sebut merek Pak, nggak boleh Pak. Iya, presiden saat itu Pak, 2015, 2016 Pak. Betul ya, baik. Kalau memang ada arahan presiden dan menteri melaksanakan tugas perintah arahan presiden, maka sebaiknya ada bukti bahwa memang presiden membuat arahan, apakah mungkin ada nota dinas dan seterusnya. Kalau tidak, sebaiknya presiden dihadirkan Pak untuk memberikan keterangan di sini bahwa memang dia memberikan arahan. Itu lebih clear, lebih objektif, dan juga nanti akan jelas tanggung jawabannya. Demikian Pak. Baik. Ya, karena ini kan sudah dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan. Maka yang berwenang penuh terhadap jalannya proses persidangan itu ada di tangan majelis. Ya. Jaksa penuntut umum menjalankan penetapan. Ya, jaksa menjalankan putusan. Nah, nanti bagaimana terkait soal itu ya kita serahkan bagaimana pertimbangan-pertimbangan majelis terkait ini dan apa yang menjadi perintah atau penetapan. Ya. Maka pertanggungjawaban utama dari perintah itu adalah si pemberi perintah, si penerima perintah, dan melaksanakan dalam koridor batas yang ditentukan dalam pelaksanaan perintah itu, dia hanya bertanggung jawab secara sekunder. Tanggung jawab primer adalah pemberi perintah. Maka untuk clearnya, sebaiknya pemberi perintah dihadirkan Pak. Baik. Terima kasih ahli. Ya, tadi itu komentar saksi ahli hukum administrasi negara yang dihadirkan oleh penuntut ya supaya presiden yang menjabat saat itu juga dihadirkan dalam persidangan ya untuk memberikan keterangan bahwa memang betul beliau memerintahkan untuk semua aparat ya semua instansi ya untuk ikut membantu mengatasi gejolak harga pangan yang terjadi saat itu, termasuk gejolak harga gula ya. Gitu. Jadi artinya mereka semua menjalankan perintah dari Jokowi. Pertanyaannya, beranikah Jokowi hadir di sidang dan ketemu dengan Tom Lembong dan untuk ditanya oleh Tom Lembong dan juga kuasa hukumnya? Karena di situ pastikan kemudian ada eksaminasi. Jangan berani dulu Mbak, berani nggak itu hakim menetapkan Jokowi kan? Kalau saya baca Dari hakimnya dulu, ya, betul. hakim dong yang menetapkan, sama dengan kasusnya Budi Ari kan. Budi Ari itu kalau jaksa dan polisi udah bukan wilayah dia, bukan domain dia, itu harus hakim yang memberikan penetapan bahwa misalnya Budi Ari harus dipanggil. Jadi, nah yang menarik kalau hakimnya Budi Ari menetapkan Budi Ari dipanggil juga, dan sekarang dalam kasus Tom Lembong hakim juga menetapkan itu, gitu ya, menetapkan Pak Jokowi itu harus dipanggil sebagai saksi. Nah, ini pasti bakal rame banget, dan harusnya hakim sekarang sudah nggak boleh takut. Pak Prabowo sendiri kan sudah mewanti-wanti ya untuk mereka kesejahteraannya dinaikkan, dan kemudian tapi harus
mereka harus punya keberanian untuk menyikat para penjahat-penjahat itu, karena kata Pak Prabowo kan percuma ini polisi kerja keras menangkepin para penjahat tapi kemudian dibebaskan oleh para hakim. Tapi selanjutnya Pak, dalam hal perintah Presiden sudah dilaksanakan ya, dan tujuan dari perintah Presiden tercapai Pak. Stok gula nasional terpenuhi, harga turun drastis, masyarakat bisa menerima dan membeli dengan harga murah dengan stok yang berlimpah ada Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, ketika ini dipermasalahkan Pak, tolong jawab jujur Pak, siapa yang bertanggung jawab? Ya, seorang pejabat, apalagi dia seorang pimpinan pemerintahan, presiden, dia bertanggung jawab atas setiap tindakan maupun perintah yang dilakukan. Seorang pejabat pimpinan yang baik, dia tentu akan bertanggung jawab atas penugasan yang dilakukan. Nah, kalau seorang bawahan, menteri misalnya, sudah melaksanakan perintah dan tercapai tujuan, maka di sini tentu saja menteri ini kan memberikan kontribusi pada prestasi pemerintahan. Nah, dalam konteks semacam ini, presiden tetap dalam lingkup yang harus bertanggung jawab sebagai kepala pemerintahan, sebagai satu-satunya pemimpin pemerintahan di dalam sistem presidensial kita ini. Demikian Pak. Konkret ahli. Terakhir sebagai penutup dari saya, ketika ada seorang menteri Pak, setelah melaksanakan perintah Presiden, perintahnya berhasil, harga teratasi, stok gula teratasi, 9-10 tahun kemudian dia dipermasalahkan secara pidana, apa sudut pandang hukum administrasi negara Pak terhadap kondisi tersebut Pak? Apakah ini yang dimaksud kriminalisasi atau seperti apa Pak dari sudut pandang ahli Pak? Baik, terima kasih. Saya bukan ahli hukum pidana ya, dan juga tidak punya kewenangan di bidang prosedural. Jadi begini, dalam hukum administrasi, seseorang yang melaksanakan perintah, dia tidak bertanggung jawab secara mandiri. Tanggapan Kejagung soal ahli sarankan Jokowi hadir di sidang Tom Lembong. Kejaksaan Agung memberikan tanggapan mengenai pernyataan dari saksi ahli yang menyarankan mantan Presiden Joko Widodo untuk dihadirkan di persidangan kasus korupsi impor gula dengan terdakwa mantan Menteri Perdagangan Thomas Tirakasi Lembong alias Tom Lembong. Itu kan baru keterangan-keterangan, nanti bagaimana fakta-faktanya kita tunggu pertimbangan dari majelis hakim. Itulah yang menjadi pertimbangan hukum, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di Kejaksaan Agung. Harli menyatakan kasus ini sudah dalam proses pemeriksaan yang dilakukan pengadilan, maka sepenuhnya yang berwenang atas perkara ini ada di tangan majelis hakim. Jaksa penuntut umum menjalankan ketetapan dan keputusan. Nanti bagaimana soal itu pemanggilan Jokowi nanti kami serahkan kepada majelis hakim apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam penetapan, katanya. Sebelumnya ahli hukum administrasi negara dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, Wiryata Chandra menyarankan jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum Tom Lembong untuk menghadirkan presiden yang menjabat pada saat terjadi dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode tahun 2015 hingga 2016 sebagai saksi. Wiryawan berpandangan bahwa pemeriksaan terhadap presiden di persidangan Tom Lembong penting agar kedudukan memberi dan menerima perintah dalam kegiatan pemenuhan stok gula menjadi terang, jelas, dan objektif. Di mana dia mengatakan jika pada saat itu memang ada arahan dari presiden terhadap menteri, maka seharusnya ada bukti seperti nota dinas dan dokumen lain. Wiryawan berpendapat dalam kasus pemenuhan stok gula yang berujung pada munculnya kebijakan importasi tidak bisa lepas dari peran dan tanggung jawab presiden atas setiap penugasan yang diberikan kepada para menterinya. Wiryawan berujar seorang pejabat apalagi seorang pimpinan pemerintahan bertanggung jawab atas setiap tindakan maupun perintahnya. Menurut dia, menteri merupakan penanggung jawab sekunder, sedangkan presiden menjadi penanggung jawab primer dalam setiap penugasan yang diberikan. Sebab dalam hukum administrasi, seorang yang
melaksanakan perintah tidak bertanggung jawab secara mandiri, maka pertanggungjawaban utama dari perintah itu adalah memberi perintah. Selama memberikan penjelasan di sidang Tom Lembong, Wirjawan tidak spesifik menyebut nama presiden yang dimaksud. Namun sebagaimana yang diketahui pada periode tahun 2015 hingga 2016, presiden dijabat oleh Joko Widodo atau Jokowi.